Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Express.js lagi, tetapi kali ini kita sudah masuk ke database MySQL. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang routing dasar di Express.js menggunakan berbagai HTTP method seperti get, post, put, dan delete. Pada video kali ini kita akan menghubungkan Express.js dengan database MySQL kita dan menerapkan metode create, read, update, dan delete secara nyata. Jadi pertama itu kita membuka exam kita. Silakan nyalakan Apache dan MySQL. Setelah itu kita klik shell. Di shell ini kita ketikkan MySQL bin urut. Nah, itu perintah untuk masuk ke MySQL kita masuk ke MariaDB. Setelah itu kita membuat database-nya. Nama database-nya itu jadi create database latihan latihan RPL 22. Jadi create database ini adalah perintah dari MySQL untuk mendeklarasikan bahwa kita akan membuat database yang bernama latihan garis bawah atau underscore RPL 22. Jadi latihan RPL 22 ini adalah nanti untuk nama database kita. Setelah kita membuat sintaks ini atau kode ini, jangan lupa titik koma ya, kita klik enter. Nah, kalau sudah muncul query oke, maka database kita sudah jadi. Jadi kita use dulu latihan RPL 22. Use ini artinya untuk kita gunakan bahwa kita akan menggunakan database yang bernama latihan underscore RPL 22. Jangan lupa titik koma, terus enter. Nah, kita sudah masuk ke latihan RPL 22. Setelah itu kita membuat tabel. Yang pertama itu tabel produk. Jadi create tabel. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya produk. Yang isinya itu jadi create tabel ini adalah pendeklarasian bahwa kita akan membuat sebuah tabel yang bernama produk. Jadi produk ini adalah nama tabelnya. Jangan lupa dalam kurung terus kita klik enter, bisa juga tidak. Untuk terlihat rapi, lebih baik kita klik enter. Setelah itu kita mendeklarasikan kolom pertama apa. Jadi kolom pertama namanya ID. Kolom pertama namanya ID dengan tipe data integer. Yang isinya integer itu panjangnya 11 dengan primary key dan auto increment. Jadi nanti tuh kolom pertama bernama ID dengan tipe data itu integer dengan panjangnya itu 11. Terus kita masukkan primary key. Primary key itu adalah kunci unik. Jadi ID ini tidak boleh sama dengan ID yang lain. Misalnya sudah ada ID 1, maka selanjutnya itu ID 2, ID 3. Jadi tidak boleh ada ID 1, ada 2. Jadi kalau sudah ada ID 1 cukup 1, kalau sudah ada ID 2 cukup 1 juga ID 2. Jadi tidak boleh sama. Itu namanya artinya primary key atau kunci unik. Kalau kunci unik itu di dalam KTP seperti NIK. Jadi NIK KTP itu tidak ada yang sama. Ini KTP itu hanya satu orang. Nah, kita masuk ke auto increment. Auto increment ini artinya dia tidak perlu diisi, dia akan terus bertambah. Misalnya sudah ada 1, maka otomatis jadi 2, 3, 4. Jadi dia akan berurutan bertambah kayak 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian input data pertama, maka ID-nya 1. Kalau kamu input data kedua, maka ID-nya 2.
kamu input data ketiga, maka ID-nya 3 itu. Itu dia artinya auto increment, dia auto bertambah. Jadi tidak wajib diisi, tapi ID-nya sudah ada. Oke, terus kita enter. Jadi nanti nih satu baris ini satu kolom supaya kita tidak bingung. Itu untuk kerapian kode. Terus kita masuk ke kolom kedua. Kolom kode itu namanya nama. Nama. Usahakan nama kolom itu tidak ada huruf kapital, semua huruf kecil. Itu untuk kerapian juga. Oke, nama. Terus tipe datanya apa? Tipe datanya varchar dengan panjang 255. Jadi nama ini nanti tipe datanya varchar, terus panjangnya itu 255. Itu maksimal, nggak boleh di atasnya, tapi di bawahnya bebas, mau satu huruf, dua huruf, tiga huruf bebas. Yang penting maksimal itu 255 huruf. Terus enter, kita masuk ke kolom ketiga. Kolom ketiga itu namanya harga dengan tipenya itu, tipe datanya itu desimal. Desimal dengan 10 angka, terus dua angka di belakang koma. Jadi kolom ketiga itu bernama harga dengan tipe data itu desimal, terus 10 ini panjangnya juga, jadi hanya ada 10 angka di belakangnya, misalnya 1000000 sampai 10. Terus di belakang koma itu hanya dua angka di belakang koma. Ingat jangan lupa koma lagi. Kalau mau ke kolom selanjutnya, di paling ujung itu kalian isi dengan koma supaya tidak akan terjadi error. Koma, terus enter, kita masuk ke kolom terakhir atau kolom keempat, yaitu created add. Created add ini fungsinya supaya kita tahu kapan kita membuat data tersebut, kapan kita membuat. Terus created add dengan tipe datanya itu timestamp dengan defaultnya. Terus kita ada default, jadi kalau ada defaultnya itu kolom ini tidak wajib diisi, jadi harus sudah ada defaultnya itu current timestamp. Jadi artinya ini datanya itu sudah auto terisi dengan hari itu juga atau waktu itu juga. Jadi waktunya itu kita isi jam 7.51 atau jam 7.50. Terus tanggalnya tanggal 13 April 2026, maka itu akan yang terisi. Jadi sudah otomatis. Itu current timestamp defaultnya. Setelah itu kita enter. Nah, jadi kita tambahkan tutup kurung dan titik koma. Jadi ini adalah kode untuk membuat satu kolom. Jadi yang pertama itu kita deklarasikan create table. Create table ini sintaks atau perintah dari MySQL untuk membuat tabel. Nah, tabelnya itu produk, baru kita tambahkan dalam kurung. Terus kita enter, untuk kerapian. Jadi baris pertama itu satu kolom, baris kedua itu kolom kedua. Baris pertama itu kita deklarasikan kolom pertama, yaitu namanya kolom ID. Di kolom ID itu tipe datanya apa yang kita mau. Nah, di sini kita deklarasikan tipe datanya integer dengan panjangnya itu 11. Terus kita deklarasikan bahwa ID ini adalah primary key. Primary key itu adalah kunci unik yang tidak boleh sama. Contohnya itu di nick KTP. Jadi di nick KTP itu semua nicknya tidak ada yang sama, semua berbeda-beda. Itu namanya primary key. Jadi semua ID, kalau kalian bikin project besar atau project nanti di kelas 2, ID itu harus primary key, jadi tidak boleh sama. Terus kita deklarasikan bahwa ID juga ini auto increment. Jadi kita di ID itu tidak perlu diisi ID-nya. Jadi sudah otomatis satu, data pertama itu ID-nya 1, data kedua itu ID-nya 2, data ketiga itu ID-nya 3. Oke, jangan lupa koma untuk melanjutkan ke kolom kedua atau baris kedua. Koma baru kita enter untuk ke baris kedua. Nah, baris kedua ini adalah kolom kedua dari tabel produk kita, yang nama kolomnya itu adalah nama dengan tipe datanya varchar.
dengan panjangnya itu adalah 255, jadi tidak boleh di atas. Kan nama itu mungkin ya 15 karakter, 15 eh, 15 huruf atau 20 huruf maksimal. Jadi kita ketik saya 255 untuk menjaga, siapa tahu ada yang punya nama yang panjang sekali. Terus kita jangan lupa koma baru kita enter untuk ke kolom ketiga atau baris ketiga. Jadi kolom ketiga ini eh, kita deklarasikan dengan namanya harga. Dengan tipe datanya itu desimal. Nah, terus panjangnya itu 10 karakter. Misalnya 1000 tapi maksimalnya 10. Tidak boleh lebih. Terus 2 ini adalah angka yang di belakang koma. Jadi angka di belakang koma itu 2. Terus kita kasih koma lagi untuk ke kolom yang terakhir atau kolom yang keempat. Kolom keempat itu created. Fungsinya created supaya kita tahu kapan kita membuat data ini. Nah, created. Terus tipe datanya itu timestamp itu seperti ini dia. Saya agak lupa. Jadi timestamp itu format dari tipe data untuk tanggal dan waktu. Jadi dalam timestamp ini sudah ada tanggal dan waktu. Misalnya kalian input data ini di jam 7:55 dengan tanggal 13 April 2026, maka di situ sudah auto default current timestamp. Jadi tanggal itu juga kalian menginputnya. Jadi di current kereta ini juga tidak wajib diisi. Jadi ID, kolom ID dan kolom kereta ini tidak wajib diisi. Terus kita enter lagi dan jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Ini untuk menutup karena kita tadi membuka dengan buka kurung, jadi kita tutup dari titik kurung dan titik koma. Jadi di sini itu yang penting itu koma dan titik koma. Koma ini untuk mendeklarasikan kolom kedua atau kolom selanjutnya, dan titik koma ini untuk menutup bahwa proyek deklarasi ini sudah selesai. Enter. Sudah ada tulisan query OK, maka kolom kita sudah selesai dibuat. Coba kita cek show tables. Show tables ini untuk melihat tabel kita. Nah, jadi sini sudah ada tabel produk. Coba kita cek lagi. Ya. Des produk. Cocok. Jadi des produk ini adalah untuk pendeklarasian bahwa kita mau melihat deskripsi dari tabel produk kita. Jadi filenya sudah ID, nama, harga, negara, tipe datanya itu integer, varchar, desimal, dan timestamp. Oke, ini dia primary key dan defaultnya itu current timestamp. Dan ini ekstranya auto dibilang cocok. Terus kita lanjutkan ke kode kita. Kalau sudah begini, sudah database kita atau database dan kolom kita sudah terbuat, sudah jadi. Oke, kita tutup. Kita kembali ke kode kita. Terus kode kita ini kita install dulu MySQL 2. Ini untuk menghubungkan kode kita atau project kita ke database. Jadi npm i MySQL 2. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka sudah selesai install. Terus kita install .env ini untuk environment database kita. npm i.env. Jadi semua data krusial, data rahasia akan masuk ke .env. Enter. Nah, kalau sudah selesai begini, berarti download env kita sudah selesai.
Klik terus kita masuk ke src, klik satu kali src, terus klik lagi, lalu kita buat file baru yang bernama .env. Sebelum itu kita jalankan server kita dulu, tapi di sini masih di folder konten video. Sedangkan server kita berada di folder src. Jadi kita masuk ke folder src dulu dengan perintah cd src. Jadi cd ini adalah perintah untuk masuk ke folder atau direktori yang kita mau. Terus src ini adalah nama folder yang kita ingin masuki. Kita klik enter. Sini kita sudah masuk ke folder src. Kita klik Nodemon server.js. Nodemon ini adalah library dari library untuk supaya kita tidak perlu untuk mematikan atau menyalakan ulang server kita kalau ada perubahan kode. Beda sama Node.js. Kalau Node server.js kita pakai Node, dia itu kita harus matikan dulu baru kita nyalakan untuk mengubah kode kita. Kali ini sudah auto refresh. Dan Nodemon itu sudah dilengkapi dengan auto refresh. Terus kita klik enter. Nah, di sini kita server kita sudah berjalan. Jadi server berjalan di http localhost 2006. Oke. Terus kita klik .env. Kita tambahkan kode db host sama dengan localhost. Jadi kita deklarasikan bahwa kita memakai localhost. Terus db user root. db user root ini adalah pendeklarasian dari exam kita sini. Jadi exam kita saat kita login ke MySQL atau PHP admin, yaitu memakai perintah root. Jadi defaultnya itu biasa root, kalau belum diubah. Terus db passwordnya itu kita kosongkan karena defaultnya itu biasa di exam itu atau di Laragon itu passwordnya itu kosong. Terus db name apa nama database kita tadi ya, latihan RPL 22. Jadi di sini nama database kita yaitu yang kita bikin tadi, latihan RPL 22. Oke. Setelah kita membuat kode seperti ini, berarti pendeklarasian di .env ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke server JS kita. Di sini kayaknya tidak ada yang diubah, masih sama. Kita buat folder baru, jadi kita klik folder src. Kita buat folder yang bernama config. Jadi kita membuat folder baru dalam src dengan nama config. Jadi ingat struktur foldernya atau filenya seperti ini. Jika ada yang salah silakan ulangi sampai strukturnya sama. Kalau tidak sama seperti ini maka akan terjadi error. Terus kita klik config satu kali, lalu kita klik file. Di file ini kita membuat file nama db.js. Jadi tadi kita sudah membuat folder yang bernama config, terus dalam config kita membuat file yang bernama lihat di Nodemon ini sudah terrefresh, auto refresh ya. Di sini kita deklarasikan yang sudah kita install tadi, yaitu const MySQL, karena kita sudah install MySQL tadi. Terus sama dengan require titik 2 MySQL 2 karena kita tadi install MySQL 2. Terus garis miring promise. Kita tambahkan promise. Terus kita deklarasikan lagi const.env
karena kita sudah install jadi juga.env require .env. Nah, kita lagi tambahkan kode .env konfigurasi config. Oke. Nah, di sini kita deklarasikan, kita hubungkan database kita ke kode kita. Cons pool aja ya, pool MySQL create pool. Terus isinya apa? Kita isi hostnya tadi, host proses titik env titik db underscore host. Nah, tadi kita sudah membuat di .env itu db host. Kita enter, kita membuat lagi user proses .env db user. Ketiga itu kita buat password proses .env db password. Keempat itu nama database-nya apa? Database proses .env.db name, karena tadi nama di database kita itu dia di db name. Nah, kita tunggu wait for connection. Kita tunggu untuk koneksinya, yaitu true. Selanjutnya connection limitnya itu berapa detik connection. Jadi kalau tidak melebihi dari limit maka terjadi error. Jadi limit itu 10. Antrian limit ternyata itu 0. Oke, kalau sudah begini untuk deklarasikan poolnya udah selesai. Kita masuk ke connection. Jadi pool get connection send connection. Kita membuat fungsi function connection. Isinya apa? Isinya itu console log. Apa yang mau ditampilkan? Jadi berhasil terhubung ke database. Jadi ini artinya kalau kode kita sudah terhubung ke database maka muncul di terminal yaitu pesan berhasil terhubung ke database. Terus di koma connection release. Nah, terus jika error catch kita kasih terangkan errornya apa, er. Kita bikin function jika error maka muncul pesan console log errornya apa. Oke, sudah selesai. Nah, dari itu kita ekspor. Fungsinya ekspor adalah untuk kode ini supaya bisa digunakan di folder atau file yang lain. Jadi kita ekspor ini kodenya. Di dalam sebuah box atau kotak, kode kita ini tertutup. Jadi supaya bisa dibuka ini box, kita pakai modul ekspor. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke router. Kita ubah tipis-tipis routernya dulu. Jadi di sini kita hubungkan dulu ke baso controller. Jadi cons baso controller. Kenapa kita harus hubungkan?
supaya router kita bisa mengambil data dari controller atau supaya terhubung lah dengan controllernya. Require ini AI ini sangat keren ya, bisa membantu banget ya. Sabar dulu, sabar. Jadi file router kita ini berada di folder router, sedangkan oh iya kita buat dulu folder router, folder controller. Jadi kita klik satu kali SRC, baru klik lagi satu kali sampai terbuka, terus klik new folder, kita ketikkan controller. Enter. Dan kita klik controller, kita klik foldernya dua kali, terus kita klik new file. New file itu kita isikan baso controller.js. Oke, controller klik baso controller.js, enter. Jadi folder file baso controller kita sudah berada di folder controller. Kita deklarasikan sini. Jadi kita membuat variable bernama baso controller yang isinya require. Di sini titik. Kenapa titik dua? Titik dua ini artinya kita keluar satu folder dari direktor kita atau folder kita keluar. Kenapa kita keluar satu folder? Karena file baso controller berada di folder controller, sedangkan router kita ini berada di folder router. Jadi kita keluar dari folder router dulu, baru masuk ke controller. Kenapa kita keluar? Karena kita berada di folder router, begitu. Jadi kita keluar dulu satu folder, baru masuk ke. Jadi makanya kita butuh titik dua. Jadi titik. Setelah kita keluar, kita masuk ke folder controller. Di folder controller apa yang mau kita akses? Yang mau kita akses itu adalah baso controller. Oke, jadi begini. Jadi kita keluar dulu satu folder. Setelah kita keluar satu folder, karena file router kita ini berada di folder router, jadi kita harus keluar dulu satu kali, baru kita masuk ke folder controller. Jadi kita masuk ke folder controller, kita masuk ke file baso controller, begitu. Understand? Oke. Setelah itu semua kode ini kita hapus atau komen aja lah, komen. Mau dihapus bebas. Nah, kalau komennya itu kita blok yang mau kita komen, saya di blok, kita klik control slice. Maka otomatis terkomen. Oke, terus kita enter dua kali. Nah, sudah ada. Jadi kita deklarasikan untuk metode get router get ya, path-nya apa, URL-nya apa. Path-nya itu slash di saya, slice. Terus koma. Nah, kenapa sini baso controller? Karena kita deklarasikan dari sini baso controller. Kasih baso controller titik tampil data titik koma. Nah, di sini merah karena di controller kita belum ada atau belum terekspor, jadi masih merah. Kalau sudah aman, baru di sini warna biru sebentar. Tapi kita isi dulu routernya apa. Router kita panggil get by ID, get slice titik dua. Ingat, titik dua itu ditanda dengan bahwa ini adalah dinamis, bahwa ini kita akan mengambil parameternya di ID. Dan nanti tuh parameternya itu bernama ID. Lalu kita mau akses lagi, yaitu baso controller.
Nah, titik apa ya? Get by ID. Get by ID. Terus kita masuk ke yang ketiga, yaitu tambah data atau post. Jadi kita memakai metode post. Terus path-nya sama. Jadi slash saja. Guys, nama kontrolnya apa? Baso controller. Terus apa? Tambah data tuh create data ya. Tambah data aja lah. Tambah data. Oke, jadi the router put untuk edit size. Nah, jadi di put itu kita mengambil juga parameternya atau parameternya. Jadi itu kita menggunakan titik 2 ID. Kenapa? Supaya karena yang diedit itu hanya satu data. Jadi kita harus spesifik ID yang mana mau diedit. Koma baso controller. Terus titik ubah data. Ubah data. Titik koma, ingat jangan lupa titik koma. Rapi kayaknya di enter ini ya. Terus router delete untuk menghapus data. Jadi kita juga mengambil parameternya supaya karena yang mau dihapus itu biasa hanya satu data yang mau dihapus. ID terus baso controller hapus data di koma. Supaya terlihat lebih rapi dan mudah dibaca, kita tambahkan komentar sini. Jadi slice implementasi get. Ini lagi slice implementasi get by ID. Enter implementasi post. Enter implementasi put. Enter implementasi delete. Oke. Nah, sini ada error. Kenapa di sini crash? Karena di sini belum ada, dia bingung. Jadi jika ada user mengakses metode get, terus path-nya ini slash saja, dia akan memanggil baso controller. Nah, ini baso controller. Terus dalam baso controller ini dia nak panggil fungsi tampil data. Sedangkan di baso controller tidak ada pkode. Nah, makanya error. Nah, kalau sudah di situ kita masuk ke baso controller. Baso controller itu kita panggil dulu database kita, cons db sama dengan require. Nah, kena kita menggunakan titik 2 lagi karena baso controller itu berada di folder controller, sedangkan kita mau panggil ini db.js. db.js itu berada di folder config, jadi kita keluar satu folder lagi baru masuk ke config. Makanya titik itu ditanda dengan folder titik slice config slice db. Oke, jangan lupa titik koma, ingat titik koma. Terus kita masuk ke cons, kita membuat fungsi untuk tampil data dulu. Tampil data cons tampil data, nah sama dengan asinkronus nah ingat request rest. Kita membuat fungsi fungsinya itu adalah kita buat train catch ini subnya seperti if atau else. Jadi, jika dia benar maka tampilkan cons query sama dengan nah ini dia. Ini adalah kode dari Mescal, yaitu untuk menampilkan semua data. Untuk menampilkan semua data itu adalah select bintang from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya itu produk. Oke.
Jadi select bintang from product. Jadi select bintang from ini adalah kode dari MySQL untuk menampilkan semua data. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya product. Oke. Di cons rows. Await db query query. Nah, jadi query ini didapat dari atas sini. Awaitin artinya jalankan kode ini dulu. Oke, setelah itu await lagi res statusnya apa? Kalau tambah data itu statusnya get itu biasa 200. Itu standarnya statusnya. Silakan baca-baca di Google apa standar status. Jadi get itu 200. Nah, kita memanggil fungsi JSON. Nah, objek. Jadi kita tampilkan dulu pesannya apa? Message. Misalnya itu kena mau klik ya. Nah, berhasil menampilkan dan semua data. Nah, jadi select bintang form itu adalah menampilkan semua data. Beda dengan get by ID. Ingat jangan lupa koma. Sampai error karena koma. Terus kita panggil datanya apa? Apa yang kita tampilkan itu, apa yang kita mau tampilkan. Jadi kita tampilkan itu rows. Rows ini isinya dari query ini isinya dari produk. Itu alurnya. Nah, kita tambahkan dulu kalau error. Catch error. Terus errornya apa? Error. Oke, kita sudah selesai untuk menampilkan semua data. Selanjutnya kita masuk ke get by ID. Cons get by ID. Salah. Dengan asing request dan response. Terus kita membuat fungsi try and catch lagi, jika benar maka jalankan cons ID. Nah, karena kita memakai ID karena kita mau mengambil parameternya, paramsnya, lalu dimasukkan ke dalam objek ID atau variabel ID. Request params, karena namanya get by ID, otomatis yang tampil hanya satu data dong. Request params. Jadi request params itu pendeklarasian dari Express.js untuk kita mengambil parameternya atau paramsnya. Alhamdulillah. Terus kita ke fungsi atau variabel kuda itu cons query backlist. Beda ya janganlah, mending titik dua aja lah. Tadi mau gak pakai yang backlist tapi tidak. Jadi query-nya apa? Dari MySQL select bintang from. Jadi tampilkan semua data di produk dulu. Tapi where yang di mana? ID-nya apa? Oke, gitu. Nah, jadi ini hampir sama dengan yang tampilkan semua data produk. Jadi kita tampilkan dulu semua data di tabel produk, tapi ada where yang di mana ID-nya apa yang mau ditampilkan. Dan ini adalah kode untuk get by ID. Jadi kita tampilkan dulu semua data, dijangkau dulu where di mana, tapi yang di mana itu ID-nya apa yang mau ditampilkan. Kayak begitu. Jadi kita masuk ke cons rows await db query. Dan dimana tuh query-nya koma ID. Nah, jadi kita menggabungkan query dengan ID. Karena di sini kan minta ID-nya apa? Jadi kita gabungkan ID. Jadi query dulu baru ID. Oke. Titik koma, jangan lupa titik koma. Terus await, kita tunggu
Respon statusnya berapa? Respon status ya, status 200. Jadi untuk get by ID itu juga 200. Karena get. Kalau get itu 200 ya. Listen apa? Kita tampilkan dulu bahasanya apa? Message. Nah, backlist, kita memakai backlist ini, jadi beda titik tanda petik satu dengan backlist. Jadi berhasil menampilkan data apa yang mau berhasil tampilkan. Kita buat variabel, jadi dolar, terus kurung kurawal dengan ID, koma, ingat jangan lupa koma. Data apa yang ditampilkan? Rows, kita panggil rows. Oke, sampai sini understand? Ada pertanyaan? Sketch errornya apa? Ini untuk error ya, untuk error, ingat errornya apa? Jadi kita panggil throw error. Kita sudah membuat get by ID dan tampil semua data. Kita masuk ke tambah data. Berarti itu create cons create data asing request respond. Kita try and catch lagi. Kita ambil datanya dulu karena kita mau menambah data, otomatis kita ambil datanya dari body, request body atau dari front end. Di cons data kita ambil dalam bentuk objek. Salah. Error guys, error, menyala. Cons data kita enter, yang apa yang mau kita ambil yaitu nama ini dari request body yang di dalam request body itu ada variabel nama. Terus kita mengambil juga harga dari request body, variabel harga. Jadi kita mengambil dua data, itu nama dan harga, dari request body, nama, harga. Oke. Kenapa di sini request body? Karena tanda klien itu namanya body. Mana itu ya? Ini dia. Gimana body? Ini body. Iya body. Jadi kita akan mengambil sini nama dan harga dari sini. Oke, understand? Nah, terus kita buat variabel query-nya lagi. Cons query. Apa kalau untuk tambah data? Tambah data itu dia memakai insert info. Insert info apa? Apa nama tabelnya? Nama tabelnya itu produk, yang dimana kita menambahkan data tersebut di kolom mana, yaitu kolom nama sama harga. Kan ada 4 kolom, ada ID, nama, harga, dan credited. Tapi ID sama credited ini tidak wajib diisi. Yang wajib diisi itu cuma nama sama harga. Harga value. Dan value-nya apa yang mau ditambahkan ini di kolom itu. Jadi tanda tanya, koma, tanda tanya. Oke. Titik 2. Await, kita tunggu dulu, santai, slow. Await, db, execute, cute. Yang isinya adalah query dari MySQL, query, koma, apa isinya? Kita mau ambil array dari kita panggil dulu nama objek, objeknya itu data, baru kita panggil namanya itu nama variabelnya. Jadi seperti biasa kita panggil dulu objeknya data, kita panggil variabel namanya nama harga. Kalau berbentuk objek begini, kita panggil dulu nama objeknya, baru kita panggil yang di dalam. Kita panggil namanya, baru kita panggil yang di dalam. Oke. Jadi luar dulu, bab dalam, baru dalam. Terus return, apa yang mau kita kembalikan? Return res status. Ingat kalau tambah data itu dia 201.
201. JSON. Kita tampilkan dulu pesannya apa. Message berhasil menambahkan data, koma. Oh jangan, ini saya jangan pesan. Mau tambah data ya. Boleh juga sih. Ini aja lah. Nah, terus catch kalau untuk error maka tampil errornya apa. Error. Oke. Kita sudah membuat tambah data atau create add get by ID, atau kita tampilkan data by ID, terus kita tampilkan data atau tampilkan sama data. Kan create add harusnya sih apa ya, tambah data di sini ya. Tambah data. I see bro. Coba kita lihat dulu. Sini ya. Get by ID, tambah data, tampil data, tambah data. Tampil data, tambah data, oke. Yang kedua, ubah data. Kita masuk ke variabel put atau ubah data atau edit data. Cons ubah data dengan asinkronus, terus request respon. Oke, kita try and catch lagi guys. Try cons. Kita ambil ID-nya karena udah semua dong diedit dong, pasti hanya satu data dong di ID. Nah, kita ambil dari parameternya, dari request params. Kedua, cons kita mengambil data apa yang mau diubah. Data nama dari request body, nama, terus harga request titik dua request body harga. Terus selanjutnya kita buat query-nya, cons query dengan update. Nah, ini update adalah untuk dari MySQL produk, nama tabelnya produk. Set, yang mana mau di set, namanya apa mau diubah, atau harganya apa yang mau diubah. Nah, ya. Where ID-nya apa. Oke. Terus awai kita tunggu db execute query data nama dan data harga ID filter, berikan data respon status 200 listen message berhasil mengubah data. Terus kita kenapa ini kita ubah, kita tambahkan untuk errornya catch error show error. Oke. Jadi kita sudah membuat fungsi ubah data yang dimana kita mengambil request params ini dari parameternya, terus kita menyimpannya ke dalam variabel atau objek ID. Terus kita membuat objek lagi bernama objeknya data, yang di data ini isinya adalah nama sama harga. Nama ini isinya request body dari nama. Nah, dari sini ini request body, nama request body, ini request body, dan di sini nanti ada nama di sini nama. Terus harga juga dari request body harga. Jadi nanti sini ada variabel harga sama nama harga. Terus kita menyimpan data ini ke dalam objek data. Nah,
Jadi terus kita membuat query dari MySQL yaitu update. Jadi update ini adalah pendeklarasian bahwa kita mau mengupdate sebuah data. Terus yang mau diupdate itu adalah kolom produk. Dan di mana yang mau diupdate itu adalah kolom tabel produk, yang dimana di kolom namanya apa yang mau diupdate, harganya apa yang mau diupdate. Nah, terus yang mau diupdate ID-nya apa. Nah, mungkin dong semua data yang mau diupdate pasti satu G. Terus kita tunggu dia execute. Jadi kita gabungkan query, kita jalankan query, terus kan ini ada tanda tanya ini diambil dari data sini. Nah, ini kan kita ambil kan objek, kita ambil data dulu, data, baru kita ambil variabelnya apa, variabelnya nama, data nama, kita aja panggil data harga, terus ini ID, terus params ID. Tuh, maka jika benar itu kembalikan datanya dengan respon 200 dengan pesan berhasil mengubah data. Kalau error, tampilkan errornya apa. Gitu. Yang terakhir sekali. Kita membuat fungsi namanya delete data. Delete itu di router apa? Dihapus data. Hapus data. Panggil asing. Biasa request, response, try and catch, try, cons, ID-nya apa yang mau dihapus. Nah, mungkin dong semua ID dihapus, terus dari request, params, response, query-nya apa? Query-nya itu adalah delete from produk. Yang dimana where ID-nya apa? Await db execute. Terus query jadinya apa yang mau diubah, return status 200. Listen menampilkan apa, pesannya itu message berhasil menghapus data. Oke, terus catch-nya lagi kalau error, catch error. Jadi ini kita membuat fungsi function namanya hapus data, yang dimana tapi itu function hapus data, yang mana kita mengambil juga request paramnya dari parameternya. Kenapa? Karena kita hanya menghapus satu data dong. Nah, mungkin dong semua data dihapus. Jadi untuk menghapus satu data, kita ambil ID-nya. Jadi apa yang mau dihapus? Kita ambil dari request parameternya, kita ambil dari parameter, terus kita menyimpannya ke dalam variabel ID. Terus kita memanggil sintaks dari MySQL yaitu delete. Delete ini dari MySQL delete from. Yang mana mau dihapus? Delete from apa? Nama tabelnya yang mau dihapus adalah tabel produk. Jadi mana where ID-nya apa yang mau dihapus? Nah, ID-nya apa? Terus kita jalankan query sama ID-nya karena ada tanda tanya. Terus jika benar kode ini, kembalikan data dalam bentuk respon statusnya 200. Jadi hapus data itu 200. Yang isinya itu tampilkan pesan berhasil menghapus data. Jika error, tampilkan errornya apa. Sudah selesai begini, ingat jangan lupa untuk mengekspor. Kita ekspor modul exports. Kita ekspor dari tampil data, kita ekspor, terus get by ID, tambah data, ubah data, dan data. Jadi ini ekspor. Ini. Apa ini? Apa ini? Bahaya sekali guys AI-nya. Nah, dia hapus data, ubah data, tambah data, get by ID, dan tambah data. Kita ekspor. Kita lihat apakah masih error. Ini dia. Sudah biru lagi. Tadi merah. Kenapa dia merah? Karena kontrolnya belum kita ekspor. Kalau sudah kita ekspor, maka dia menjadi biru. Oke, kita testing. Di server juga sudah tidak error. Kita testing apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kita get by ID dulu.
berhasil menampilkan semua data. Kenapa di sini kosong? Karena datanya masih kosong. Kita sini dulu, kita akses dulu ini. Jadi kita tambah data dulu. Kita metodenya post, terus ya, petnya ini garis saja. Garis biasa juga dihapus karena defaultnya ada sih. Jadi jika ada user mengakses metode post dengan petnya atau URL-nya garis saja, maka panggil masuk controller, yaitu dengan fungsi tambah data. Jadi dalam masuk controller ada tambah data. Tambah data. Tambah data. Tambah data. Kita meminta request body nama sama harga. Ini request body dari sini nama. Namanya apa? Namanya misalnya sini Asisi Asadel. Terus jangan lupa koma. Nah. Error ya. Nama, terus variabel kedua itu adalah harga. Harganya berapa? Misalnya harganya 1 juta. Oke. Jangan. Oh ya, astagfirullah. Jangan nama ini loh. Kita gelas aja, gelas. Gelas. Harganya misalnya 10.000. 10.000. Oke. Ya, jangan lupa koma ya. Terus kita send. Berhasil menambah data. Nah, jadi kalau sudah statusnya, lihat statusnya sama kan 201. Terus pesannya berhasil menambah data. Kalau sudah pesannya berhasil menambah data, kita cek lagi di get apakah sudah ada tidak send ya. Maka muncul datanya itu ID-nya 1. Tadi kita tidak mengisi ID-nya kan, dia otomatis muncul. Namanya apa? Namanya gelas, harganya 10.000. Terus ada 2 angka di belakang koma. Kereta juga tadi kita isi, jadi dia kita isi 2026 bulan 4 dan bla bla bla. Oke. Coba kita get by ID. Get by ID itu kita minta parameternya. Kan kita ID-nya 1, jadi slice 1. Ini get by ID. Nah, ya, tampil hanya 1 data. Jadi kita edit. Kita edit mana put. Nah, jika ada user mengakses metode put, dia meminta request parameter. Request parameternya itu 1. Kenapa 1 di sini? Karena kita mau mengubah data yang ID-nya 1. Kita memanggil masuk controller dengan fungsinya ubah data. Ubah data ini, ubah data. Ubah data itu kita mengambil parameter dari request params. Kita menyimpannya ke ID, dan nanti ini A1 ini akan dimasukkan ke ID. Terus kita juga meminta request body dengan nama sama harga. Plus kita ubah menjadi piring. Harganya 20.000. Oke. Disimpan ke nama sama harga. Kita send. Nah, maka muncul pesan berhasil mengubah data. Coba kita cek lagi get by ID. Send. Dia berubah jadi dari gelas ke piring, dari 10.000 ke 20.000. Terus kita hapus lagi. Hapus itu kita menggunakan metode delete. Terus kita mengambil juga parameternya. Jadi yang mau dihapus adalah ID dengan 1. ID-nya 1. Terus kita panggil masuk controller yang fungsi hapus data. Ini dihapus data. Jadi kita memanggil, ingat, params dari request parameter. Jadi 1 ini akan dimasukkan ke ID. Itu saya langsung send. Ada berhasil menghapus data. Terus kita get coba. Nah, maka dia kosong. Jadi karena data sudah terhapus. Oke. Itu saja dari proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya. Jangan diam-diam saja, karena orang diam itu tidak akan pintar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.